Nama saya Topas. Saya bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Siloam. Dicekkan ulang, diarahkan dengan baik, penjelasannya tidak bertele-tele dan bahasanya halus. Itu yang paling utama karena buat saya pelayanan itu ya nggak cuma action tapi verbal juga tuh. Gitu. Itu aja masukan saya buat semoga sukses terus buat Imigrasi Pangkal Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pangkal Pinang, Wali Kota Beribu Senyuman. Imigrasi semakin aktual dengan SDM unggul, imigrasi tambah maju. Terima kasih untuk layanan antar paspor ke rumah dari kantor imigrasi Pangkal Pinang. Semoga jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sumiati. Kurang lebih 60 menit ke depan saya akan menemani pemirsa dalam acara talk show kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema pelayanan keimigrasian pada era new normal dengan di kantor imigrasi 1 TPI Pangkal Pinang. Pemirsa, kalau kita membahas pandemi COVID-19 saat ini sudah menjadi bahasa tren dunia ya. Nah, terutama juga Indonesia, di mana kita ketahui semenjak tahun 2020 ini banyak sekali kasus wabah virus corona yang terjangkit masyarakat Indonesia. Nah, khususnya saat ini Bangka Belitung terjadi wabah virus corona ini atau terjangkitnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pada awal tahun 2020. Tepatnya di bulan Maret tahun 2020 sangat terasa sekali pandemi COVID-19 ini dirasakan masyarakat Bangka Belitung, yang dimana pemerintah sudah memberikan aturan-aturan tertentu untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di luar rumah. Nah, kejadian itu membuat masyarakat merasa sangat menjadi satu bahan pembicaraan di tingkat masyarakat, terutama yaitu dari sisi ekonomi yang ada di Bangka Belitung. Nah, pada saat ini menjelang di Juni tahun 2020, Bangka Belitung mempersiapkan diri untuk menuju ke arah new normal. Nah, seperti apa persiapan untuk menuju new normal itu perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Belitung? Saat ini kita akan bahas. Saya sudah kedatangan dua narasumber dari kantor imigrasi Provinsi Bangka Belitung, yaitu telah hadir di sini, yaitu Bapak Oki Syahputra, AMD, selaku Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Ya, halo Pak. Selamat pagi. Gimana kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kebetulan kita dalam ruangan, jadi nggak pakai masker ya Pak? Nggak pakai. Dan Tapi sudah social distancing. Iya, tetap. Jaga jarak tetap tapi Pak ya. Tetap. Oke. Kemudian juga telah hadir di sini yaitu Bapak Elroy Perlindungan selaku Kepala Subseksi yaitu Komunikasi Keimigrasian. Selamat pagi Pak Elroy. Apa kabar Pak? Sehat ya, tetap semangat ya Pak ya. Karena harus semangat Pak, karena virus COVID-19 ini harus dilawan dengan semangat ya, semangat kerja, semangat beraktivitas. Nah, kita akan kupas pada pagi hari ini semua perbincangan kita yaitu mengenai menuju era new normal. Seperti apa tataan yang ada di Keimigrasian Kota Pangkal Pinang. Baik Pak Oki, Ya, nah selama kegiatan aktivitas terjadinya wabah virus COVID-19 ini apa yang dilakukan Pak? Iya, pertama saya mau ada sedikit koreksi dulu. Itu bukan Kanim 1, Kanim kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Jadi ada kelas di kantor imigrasi itu ada kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Jadi ada Kanim kelas 2, Kanim kelas 3, oh, gitu. Kanim kelas 1. Itu berdasarkan jumlah pegawai, berdasarkan intensitas kerja, jumlah masyarakat, luas wilayah yang dilayani seperti itu. Itu jadi yang membedakannya Pak ya, Kanim 1 dan Kanim 2. Kelas 1. Kelas 1 ya Pak ya, ya maksudnya. Baik.
Nah, Pak Oki, kemudian kembali ke seperti apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, karena kan di mana kita lihat kan, kemudian kita menggunakan masker di sini ya Pak ya, kebetulan di dalam ruangan kita mungkin berbincangnya tanpa masker, Ya. tapi kita tetap masih berjaga jarak. Jaga jarak, gitu, betul. Pak Oki. Ya. Nah, Pak Oki, selama wabah virus ini, aktivitas di keimigrasian itu seperti apa ya Pak? Iya, mungkin kurang lebih selama hampir 2 bulan kita hanya mengakomodir permohonan paspor WNI yang bersifat urgensi seperti sakit dan lain sebagainya. Namun pelayanan WNA tetap kita berikan kebijakan ya bentuknya. Karena kan orang asing di sini tuh dibatasi dengan izin tinggal. Nah, ada kebijakan dari Direktorat Jenderal. Kebijakan itu yang menghapus batasan izin tinggal itu. Karena masa pandemi, orang asing di sini mungkin nggak bisa kembali ke negara gitu. Karena keterbatasan transportasi segala macam. Namun demikian, mungkin karena kebijakan pemerintah pusat dilihat penyebaran pandemi ini sudah melandai ya, atau mungkin jumlah peningkatan kasus-kasus baru sudah agak menurun nih sepertinya, makanya atau mungkin juga karena faktor ekonomi yang memang harus di recovery biar gimana kan ya, tetap harus berjalan dengan situasi ini ya. Itulah makanya ada kebijakan untuk membuka lagi pelayanan keimigrasian sesuai dengan tatanan normal baru. Kita mengacu utamanya itu adalah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru nomor 58 tahun 2020. Nanti ada turunannya lagi, yaitu Surat Edaran Dirjen Imigrasi nomor ini /GR titik 01 garis miring 0946 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam masa tatanan normal baru. Turunan dasar hukumnya itulah yang menjadi landasan kita untuk membuka lagi pelayanan ini. Dan secara garis besar mungkin mengapa kita melakukan sosialisasi sekarang ini adalah untuk mendeklar pada masyarakat ya, untuk mengannounce pada masyarakat bahwa imigrasi ini sudah buka lagi pelayanannya seperti itu. Seperti biasa ya Pak ya, cuma ada batasan-batasannya. Bukan seperti biasa ya, tetap ada pembatasan. Karena kan tidak boleh berkerumun segala macam itu tetap ada pembatasan. Nanti detailnya akan dijelaskan lagi. Baik Pak Oki, kemudian juga kan sebelum kita membahas ke tataan new normal, mungkin lebih detail biar masyarakat Bangka Belitung khususnya lebih paham nih cara pembuatan paspor. Sebenarnya seperti apa? Karena kan kadangkala ataupun masyarakat kita masih belum mengetahui masih nih. Awam, masih awam. Bagaimana sih kalau membuat paspor itu gitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Oki. Mungkin Pak Erwan mau jelaskan tentang persyaratan paspor ya. Paspor ya. Terkait di era pandemi corona ini, persyaratan untuk masyarakat membuat paspor sama seperti sebelum era pandemi. Cuma yang membedakan adalah bahwa terkait tatanan new normal ini kita memberlakukan sistem protokol kesehatan, di mana kita juga mengurangi kepadatan antrian ya. Terus juga ada wajib menggunakan masker di area pelayanan keimigrasian, penggunaan hand sanitizer ataupun mencuci tangan, dan social distancing pastinya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi itu untuk proses pembuatan paspor di kantor imigrasi. Namun masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi Apapo, ya, antrian paspor online. Itu bisa di-download di App Store, di Play Store dengan cara memasukkan NIK masyarakat. Setelah masukkan NIK dapat nomor antrian. Lalu persyaratan formilnya adalah, jadi persyaratan utama tuh KTP KK ya. Yang bisa digantikan itu adalah akte lahir diganti dengan ijazah atau surat nikah. Jadi 3 yang persyaratan krusial: KTP, KK, akte lahir, atau surat nikah atau ijazah.
kalau misal nih, sebagian kan paspornya kadang kala kelewatan, udah mati, nggak inget lagi nih jadwal untuk melanjutkan atau memperbaiki lagi ya kembali ya. Perpanjang Paspor- ya. Memperpanjang Ini ya ya. paspor itu. Mengganti baru, bukan Mengganti baru memperpanjang ya. kita ya. Kalau bukan perpanjang ya Pak bahasanya, mengganti baru Mengganti ya? baru karena bukunya itu diganti. Oh gitu. Mm-mm. Nah itu gimana Pak? Apakah persyaratan yang sama ketika dia udah mati nih, udah sekian jedanya, udah 6 bulan, itu harus pembuatan baru ya seperti awal? Jadi untuk paspor keluaran tahun 2009 ke atas dan keluaran kantor imigrasi itu hanya perlu mengganti dengan paspor lama dan IKTP. IKTP. Namun untuk permohonan baru dan penggantian paspor di bawah tahun 2009, 2008, 2007 itu tetap harus 3 item itu tadi. Harus dipenuhi dulu ya Pak ya itu ya. Jadi tetap berlaku seperti pendaftaran awal ya. Intinya seperti itu. Nah baik, kemudian Pak Elroy mungkin ya. Kalau untuk pengurusan paspor itu kan prosedurnya kan sudah dijelasin nih melalui antrian online sebagaimana mestinya gitu ya. Nah kemudian daftarnya pun harus online ya. Mungkin kemarin-kemarin juga via online ya Pak ya. Waktu masih pandemi COVID yang kita masih nggak boleh beraktivitas di luar rumah. Nah itu kalau bagi yang lansia, nah itu seperti apa? Mereka kan gaptek nih mau daftar online. Nah seperti apa Pak? Apakah ada kebijakan tersendiri dari imigrasinya? Untuk lansia dan penyandang disabilitas, kebijakan dari kita adalah bahwa untuk pendaftaran pelayanan paspornya bisa dilakukan secara walk-in atau datang ke kantor imigrasi. Berarti langsung ya, nggak perlu daftar online mereka ya, itu kebijakan Iya, tersendiri. memang itu privilege ya, kemudahan untuk bagaimana wujud Direktorat Jenderal Imigrasi ini memiliki empati lah katakanlah demikian kepada lansia, penyandang disabilitas. Kita berikan kemudahan. Sekarang kalau kita keluar negeri kemana aja itu mall-mall ada parkiran khusus disabilitas Iya, gitu betul segala sekali. macam. Jadi saya pikir kita mengimplementasikan hal-hal begitu. Baik, kalau sejauh ini Pak, untuk di imigrasi Kota Pangkal Pinang atau Bangka Belitung sendiri sudah berapa banyak Pak untuk penyandang disabilitas, mungkin lansia yang dalam pengurusan paspor ini? Dari kurun waktu berapa? Nah, Banyak sekali. kurun itu. waktunya panjang ya Pak, dari mulai berdiri imigrasi. Nggak mungkin yang di tahun 2019 sampai sekarang kita lihat. Data detail sih kita nggak bawa sekarang, tapi ada data itu semua ada, data pengeluaran paspor itu ada, tapi kita nggak kita bawa sekarang. Iya. Tapi nanti bisa ya masyarakat bisa dengan mudah mengakses sosial media kita di saya pikir cukup men-search imigrasi Pangkal Pinang itu pasti keluar semua, entah itu Instagram, Facebook, Twitter, mungkin bisa ke website, ada phone line juga yang bisa dihubungi gitu. Saya pikir bisa dengan mudah. Ya. Ada yang mau ditambahkan tadi? Jadi untuk pendaftaran di aplikasi apapun itu bukan satu orang satu, tapi bisa Satu satu keluarga. pendaftaran itu untuk satu keluarga gitu. Jadi nggak hanya satu orang Yang pemohon bersangkutan saja. gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Pak masih dalam pembahasan lansia. Lansia ini kan kadang-kala kan beraktivitas untuk bolak-balik ke imigrasi itu kan agak susah ya mungkin ya karena faktor maklum aja karena udah lansia apalagi disabilitas. Nah, apakah ada fasilitas kemudahan ketika paspor itu sudah jadi atau seperti apa gitu kan dari pihak imigrasinya seperti apa Pak? Ya, terkait soal lansia, sebetulnya di sini juga saya ingin menjelaskan ada suatu inovasi ya, yang dilakukan oleh Kandim Pangkal Pinang. Itu namanya inovasi lemper, layanan pengantaran paspor. Ya, untuk saat ini masih terbatas di wilayah Pangkal Pinang. Jadi paspor yang sudah jadi itu nanti akan diantar ke alamat sesuai dengan alamat yang diajukan itu, alamat pemohon tersebut nanti akan diantar. Nah itu adalah wujud nyata
bahwa imigrasi Pangkal Pinang ini hadir di tengah masyarakat Pangkal Pinang. Saya pikir itu bukan hanya terbatas lansia sebetulnya. Selama itu masih berada di wilayah Pangkal Pinang, itu bisa kita berikan fasilitas inovasi tersebut. Untuk pelayanan lemper tadi ya Pak, Lemper ya, tadi, pengantaran ya. paspor Layanan pengantaran. Jadi kita ada 6 inovasi yang kita punya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ero ya. Ada 6 inovasi yang kita launching. Jadi sedikit informasi ke masyarakat bahwa kantor imigrasi Pangkal Pinang ini telah meraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2019 ini ya. Dan setiap instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi itu berkesempatan untuk mengupgrade predikat itu tadi menjadi satuan unit kerja pemerintah yang mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Jadi itu grade-nya satu lagi di atas WBK itu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, salah satu prasyarat yang diperlukan untuk supaya kita bisa meraih WBBM ini adalah memiliki inovasi-inovasi yang kaitannya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat yang kita layani di wilayah kerja kita, Pangkal Pinang. Nah, nanti detail inovasinya akan dijelaskan oleh Pak Ero itu apa saja. Saya pikir itu. Baik, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pagi Pak. Ini Pak, saya mau keluar negeri Pak. Bagaimana Pak caranya Pak? Di kantor imigrasi dan paspor harus menggunakan masker Pak. Masker Pak? Iya. Oh, masker Pak ya? Ya, ya. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. Few moments later. Pak, Nah, kenapa lagi Pak? Sekarang pakai masker, tunjuk lagi. ya gini juga kan Pak maskernya. Oh gitu ya. Masker yang kayak gini Mas. Makasih Mas ya. Oh, macam ini tuh. Apa? Badannya normal Pak, kelakuan aja kurang normal. Oh ini. Oh, lanjut silakan Pak, Bapak buku dulu. Waduh, nggak gitu juga kali Pak. Sampai mau mati. Cewek nih.
cakep banget Pak. Namanya siapa Pak? Mau kemana? Apa? Sosial distancing nggak? Ya, kenapa nanti mau godain? Beneran nih, gue belum pakai parfum. Bisa sekalian minta. Saya parfumnya semua badan ya. Maaf Pak, ini hanya untuk desinfektan kaki aja Pak, nggak seluruh badan Pak. Jadi kita kaki aja Pak ya, badannya enggak.
Nama saya Topas. Saya bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Siloam. Dicekkan ulang, diarahkan dengan baik, penjelasannya tidak bertele-tele dan bahasanya halus. Itu sih yang paling utama, karena buat saya pelayanan itu ya nggak cuma action tapi verbal juga tuh gitu. Itu aja masukan saya, buat semoga sukses terus buat Trik Imigrasi Pangkal Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pangkal Pinang, Wali Kota Beribu Senyuman. Imigrasi semakin aktual dengan SDM unggul, imigrasi tambah maju. Terima kasih untuk layanan antar paspor ke rumah dari kantor imigrasi Pangkal Pinang. Semoga jaya selalu. Dengan tema yang sama, saat ini kita tentang pelayanan keimigrasian pada era new normal imigrasi Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Pemirsa, membahas masalah new normal, saat ini Bangka Belitung sedang mempersiapkan menuju new normal. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mempersiapkan dalam rangka menuju new normal ini. Nah, salah satunya adalah imigrasi Kota Pangkal Pinang. Baik Pak Oki, mengenai new normal ini, keimigrasian seperti apa ya Pak persiapannya Pak dalam menghadapi untuk menuju new normal ini? Silakan Pak Oki. Saya pikir kan new normal ini adalah konsep dari pemerintah ya, di mana sebetulnya ekonomi itu harus bisa sustain ya, harus bisa bertahan dari bahaya pandemi ini. Nah, imigrasi ini mengikuti kebijakan yang arah kebijakan yang berusaha diraih oleh pemerintah pusat. Nah, detailnya adalah kita membuka lagi pelayanan ini, pelayanan paspor, karena sebagai informasi, salah satu trifungsi imigrasi itu juga merupakan fasilitator pembangunan ekonomi. Jadi coba Mbak bayangkan begini ya, migrasi itu turut serta menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif atau tidak, gitu loh. Kita berperan dalam mengedukasi publik. Kalau mau mendatangkan TKA, yang mana mungkin TKA itu akan memiliki lebih skill mungkin dalam pengelolaan mineral kalau di Pangkal Pinang ya. Jadi skill itu akan bertransfer teknologi kepada tenaga ahli lokal. Nah, iklim investasi itu imigrasi juga turut peran gitu dalam memberikan stabilitas ekonomi gitu. Nah, untuk itulah kita buka kembali gitu, pelayanan keimigrasian. Mungkin orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, dia harus punya paspor. Kalau kita tutup, ya dia nggak bisa keluar negeri. Bagaimana penghidupan dia, bagaimana penghidupan ekonomi keluarganya. Itu kan suatu rangkaian siklus yang panjang gitu. Akibat pandemi ini gitu, yang harus kita akhiri. Untuk itulah imigrasi buka lagi dengan catatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ero ya, seperti disinfektan, seperti pengecekan suhu tubuh, terus masker segala macam. Dan juga kita informasikan bahwa yang kita buka itu adalah hanya separuh dari pelayanan kita pada umumnya di hari-hari non-COVID. Yaitu untuk paspor ya, itu adalah sekitar 70 di 100% pelayanan kita di era biasanya Pak itu ya. Biasanya itu menjadi sekitar 35-an orang karena per hari. Namun demikian itu pun saya melihat ya di seminggu awal dibukanya ini itu hanya
beberapa lah, tidak sampai memenuhi 35 pun itu belum nyampe ya Pak? Mungkin orang juga masih berusaha beradaptasi ya dengan pembukaan ini. Tapi Atau mungkin masih ada rasa takut kali takut ya Pak ya, ya? mungkin juga ya. Karena kan yang mana mereka ketahui kan wabah ini kan semakin bertambah ya. Baik. Nah kemudian Pak, kalau untuk tadi syaratnya kan dalam era new normal ini imigrasi itu wajibnya pertama mereka pakai masker ya Pak ya, kemudian disinfektan, kemudian juga ya jaga jarak itu pasti. Nah kalau seandainya mereka datang tidak menggunakan masker Pak, atau lupa, atau mereka ya katakanlah nggak bawa atau seperti apa, itu gimana Pak? Apakah disediakan masker dari imigrasinya atau mereka disuruh pulang kembali untuk mengambil masker? Terkait pelayanan keimigrasian di era pandemi ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang mewajibkan masyarakat Pangkal Pinang yang hendak mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian untuk wajib menggunakan masker di area kantor imigrasi. Jadi itu mereka pengurusan paspor yang langsung datang ke tempat itu wajib menggunakan masker ya Pak ya, disinfektan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya menuju ke arah new normal ini. Dan tetap itu Semua pengurusan paspor tuh harus datang ya. iya, Harus datang ke tempat. Yang online itu adalah antriannya doang. Kalau fotonya apanya semua harus datang. Iya. Pengambilan sidik jari segala macam. Nah kemudian untuk pengukuran suhu tubuh juga tetap ya Pak ya. Nah ketika suhu tubuh itu di atas normal itu seperti apa Pak perlakuannya? Ketika ada masyarakat pemohon yang datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang, ketika dilakukan pengecekan suhu tubuh dan ternyata suhu tubuh yang bersangkutan tidak dalam kondisi Normal. normal, kita 37,5 ya. menganjurkan masyarakat bersangkutan untuk kembali ke rumah. Ya baik. Gitu. Jadi menyarankan mereka untuk kembali ke rumah dulu ya Pak ya. Setelah kondisi suhu tubuh membaik baru dipersilakan untuk pengurusan paspor kembali. Saya tambahkan sedikit ya. Suhu tubuh itu adalah maksimal, batasan yang masih kita tolerir itu adalah 37,5. 37,5. Nah, begini, saya mau jelaskan begini ke masyarakat Pangkal Pinang. Kantor imigrasi Pangkal Pinang ini cuma satu di pulau ini. Di Bangka Cuma Belitung satu. ya Pak ya. Kalau masyarakat memaksakan, misalnya di kondisi sakit, tapi katakanlah tetap harus keluar negeri segala macam atau tetap apa, coba bayangkan kalau satu pegawai imigrasi Yang terkena COVID, terinfeksi ya Pak ya. kantor tuh tutup, nggak ada lagi sih. Pelayanan. Harus nyebrang ke Tanjung Pandan. Ya, jadi ya marilah kita sama-sama menjaga gitu. Seperti itu. Jadi lebih menyarankan seperti itu ya Pak ya, agar kesehatan kita sama-sama tetap terjaga, semua operasional bisa berjalan lancar. Baik Pak Elroy, kembali ke tadi kita sudah bahas masalah pemohon ya, pemohon pembuatan paspor yang dulunya maksimalnya bisa 70 orang, sekarang dibatasin menjadi setengahnya, seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian juga yang dilakukan untuk menuju new normal tadi sudah dibahas juga, wajibnya seperti apa agar masyarakat Bangka Belitung juga dalam kepengurusan paspor lebih memperhatikan atau lebih menjaga dari protokol kesehatannya. Setelah sampai sana wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh imigrasi Kota Pangkal Pinang. Nah kemudian Pak, dari sisi pelayanan, nah imigrasi Pangkal Pinang ini saya lihat atau saya dengar itu banyak sekali inovasi-inovasi pelayanan yang menggunakan bahasa Bangka Belitung ya. Salah satunya ya tadi lemper, kemudian saya lihat juga ada sahang ya, kemudian juga ada lempah darat, ada sambal lingkung, ada belacan yang paling seru Pak. Nah belacan ini, Bangka Belitung ya. iya semua makan belacan ini khas banget yang namanya terasi Bangka Belitung Pak. Yang mana UMKM Terasi mengenai laut terasi ya, ini enak kan ya. banyak banget diminati orang-orang dari luar Bangka Belitung. Nah, ini sangat sesuatu yang luar biasa. Kenapa punya ide menggunakan inovasi-inovasi ini menggunakan makanan khas Bangka Belitung, Pak Elroy atau Pak Oki nih, silakan nih. Mungkin secara ini saya jelasin dulu secara filosofi ya. Kenapa diambil amalan Bangka Belitung itu adalah
karena sebetulnya untuk memudahkan masyarakat Bangka Belitung tuh mengingat apa sih inovasi-inovasi yang kita punya gitu. Mungkin detail nama apa wujud inovasi nanti akan jelaskan Pak Elroy gitu. Ya Pak Elroy. Jadi Karena menarik ya bahasanya ini ya. Iya. Belacan adalah kepanjangan dari bawa berkas langsung wawancara. Jadi belacan itu layanan untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang yang begitu datang ke kantor imigrasi bisa langsung wawancara dengan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku gitu Bu. Jadi suatu inovasi yang kita lakukan dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang akan kita tuju di tahun 2020 ini. Gitu. Iya. Jadi inovasi kita tuh ada 6 ya. Iya Pak. Ada 6 ya. Mungkin saya bantu Ada. bacakan ya. Iya, Elroy, boleh ya? Pak, silakan Ya, Pak. untuk masyarakat Ada Pangkal alar Pinang ya. keladi nih Pak, Iya. sangat menarik sekali. Alar keladi itu adalah kepanjangan dari aneka layanan informasi keimigrasian melalui digital. D-nya itu digital ya. Jadi masih masuk ya. Alar keladi. Jadi informasi-informasi apa, update peraturan semua itu kita sampaikan di semua sosial media, di website. Itulah alar keladi ini, bahwa imigrasi ini layanan penyampaian informasi keimigrasian secara digital. Belacan itu tadi ya sudah dijelaskan ya Belacan. Kita juga ada lemper ya yang tadi ya, yang tadi layanan lemper itu layanan pengiriman paspor ke rumah untuk wilayah Pangkal Pinang ya. Layanan pengiriman paspor ke rumah lemper ya. Tapi itu hanya berlaku untuk wilayah Pangkal Pinang. Sahang. Nah, ini sahang tuh apa sih? Sahang itu lada, Pak. Sahang itu lada ya. penghasil utama pertanian Bangka Belitung, sahang. Iya. Sahang itu adalah panjangan dari steril area untuk pemohon agar aman dan nyaman tanpa gangguan. Nah, itu jadi orang yang masuk dan mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian, entah itu paspor atau asing, orang itu akan dibagi, akan diberikan semacam ini, tanda pengenal ya, tanda pengenal biru untuk WNI dan merah untuk WNA. Nah itu, jadi orang yang masuk di kantor imigrasi itu cuma orang-orang yang mengajukan permohonan, orang yang bersangkutan. Kenapa kita harus mendeklar itu adalah supaya kita menghindari percaloan. Jadi murni lah yang ada di kantor imigrasi itu cuma petugas dan pemohon. Jadi tidak ada pihak ketiga segala macam. Ini adalah mungkin salah satu faktor ya, kenapa kantor imigrasi Pangkal Pinang itu berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, karena itu sudah kita cut habis semua hal-hal seperti itu. Nah, terus apa lagi Pak Elroy? Mungkin Pak Elroy nih ada yang lempah darat ya? Ada lempah darat. Lempah darat. Lempah darat. Lempah darat adalah kepanjangan dari layanan pemeriksaan paspor hilang, duplikasi, dan rusak secara mudah dan cepat di hari yang sama. Jadi untuk pemohon dimaksud yang paspornya hilang atau rusak atau duplikasi dapat langsung dilayani saat mengajukan permohonan. Sedangkan ini kenapa kita katakan satu inovasi tersendiri dari kantor imigrasi Pangkal Pinang, karena di kantor imigrasi lain masih harus dijadwalkan Bu untuk pemohon yang paspornya hilang, rusak atau duplikasi. Sementara di Pangkal Pinang sudah langsung kita layani. Betul. Untuk paspor hilang ya. Karena paspor hilang tuh ada proses untuk BAP dulu sebelum diberikan paspor lagi. Nah, terus nih ada lagi nih pemirsa nih, melingkung. Nah ini ya, saya nggak tahu tuh apa tuh melingkung. Bapak yang baca nggak cuma sambil doang. Saya kan bukan orang Pangkal Pinang. Oh abon. Lo kok sambel ya? Kenapa? Kok sambel? Itu bahasa Bangka karena dia buat dari ikan itu ya Pak. Jadi bahasa disambelin mungkin ya. Padahal Jadi abon. Padahal abon. Bukan abon sapi. Bukan Pak. Abon ikan. Betul sekali. Boleh Pak dijelasin mungkin dari sisi sambelingkung tadi? Sambelingkung itu kepanjangannya nih.
Panjangan dari santap makan bersama di lingkungan imigrasi Pangkal Pinang. Jadi masih masuk tuh ya. Santap makan bersama di lingkungan imigrasi Pangkal Pinang. Jadi setiap nih saat ini masih tergendala COVID ya, kita kan tidak boleh menciptakan kerumunan. Tapi ya insya Allah kalau COVID ini berjalan, sudah berlalu, kita kan adakan lagi. Jadi baru sekali nih kita mengadakan. Jadi mungkin di rencananya sih di sebulan sekali nanti kantor imigrasi akan mengadakan jamuan makan kepada masyarakat Bangka Belitung yang kebetulan hari itu mengajukan permohonan paspor. Itu seperti apa nih Pak? Makan gratis, makan dari kita. Maksudnya apakah itu buffet, prasmanan? Oh buffet. Ya? Atau mereka dibagi nasi kotak atau seperti apa? Iya, ada nasi kotaknya, tapi juga kalau mau nambah ada buffetnya gitu. Oh gitu. Wah kalau gitu saya mau dong. Kayaknya fasilitasnya sudah mulai ini ya Pak ya, makin meningkat terus ya. Ya itulah makanya yang saya bilang kita menuju WBBM ini harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat itu. Jadi udah bukan bersih-bersih lagi temanya. Selain kantor harus bersih dari korupsi segala macam ya, kantor itu juga harus lebih mendekatkan diri, menjangkau masyarakat gitu dengan cara-cara yang demikian. Makan bersama tadi ya Pak. Bersama tadi. Itu sorry Pak, saya tanya lagi. Itu kembali makan bersama itu rutin per bulannya atau ada momen-momen tertentu, misalnya pas ulang tahun imigrasi atau apa? Awalnya itu kita rencanakan di tiap awal bulan, Bu. Dan itu sudah berjalan 1 kali sebelum pandemi COVID ini melanda. Jadi konsepnya adalah pimpinan kita dan juga pegawai makan siang bersama dengan masyarakat, dan di waktu-waktu seperti itu juga kita melakukan survei bagaimana pelayanan kita. Survei langsung ya sebenarnya tujuannya itu. Baik. Dengan acara makan siang tersebut gitu bersama pimpinan kita juga dan seluruh. Oke, nanti kalau pas waktunya makan siang lagi undang saya Pak ya. Nanti kabar semua. Saya mau ngurus paspor juga. Kebetulan ya. Paspor saya udah mau habis ya. Oh iya. Baik, kembali selanjutnya Pak, selain sama lingkung, belacan tadi sudah, alar keladi sudah ya. Berarti 6 inovasi yang sudah dilakukan oleh imigrasi Kota Pangkal Pinang, mulai dari lemper, sahang, lempah darat, sambal lingkung, belacan, dan alar keladi. Nah, pemirsa, sangat luar biasa ya pelayanan yang diberikan kantor imigrasi Kota Pangkal Pinang ke masyarakat Bangka Belitung. Jangan lupa nanti setelah pandemi COVID, nantikan makan siang bersama pegawai-pegawai imigrasi ya, pemirsa ya. Baik. Yang kebetulan mengajukan permohonan paspor itu. Baik, kemudian kalau tadi kan dari jenis pelayanan ya Pak yang diberikan inovasi-inovasinya. Nah sekarang jenis pelayanan WNA nih Pak, seperti apa nih pelayanan WNA yang diberikan? WNA sebetulnya begini ya Mbak. Untuk WNA kita WNA itu sebetulnya pada saat pandemi COVID pun itu masih dilayani. Karena apa? Karena kan terkait izin tinggal orang asing itu nggak bisa putus sifatnya, harus masih dilayani. Namun demikian yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kita memberikan kebijakan peniadaan biaya beban overstay gitu loh. Jadi orang asing yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia, ke Pangkal Pinang ini, di saat COVID melanda itu dibebaskan dari kewajiban apabila orang asing tersebut izin tinggal yang diberikannya sudah melebihi waktu. Kalau kita kan nih Indonesia nggak ada, kita mau tinggal sampai kapan, tapi ke WNA itu ada keterbatasan. Baik izin tinggal, baik jenisnya, jenis izin tinggal apa, boleh melakukan apa, itu harus dibatasi. Di era COVID ini hampir bisa dibilang tidak ada ini ya, tidak karena tetap dibuka sesungguhnya untuk WNA, namun diberikan kebijakan tersebut. Nah di era ini juga relatif diberikan hal yang sama untuk seperti untuk WNI gitu. Jadi boleh apabila ada yang mau melakukan perpanjangan
izin tinggal ya silakan datang, tapi dengan catatan tadi masker, suhu tubuh harus di bawah 37,5. Nah ya silakan datang seperti biasa, perpanjangan yang mau misalnya dia ada pelaporan penambahan anak atau perubahan alamat tempat tinggal, silakan. Banyak sekali itu detailnya, pelayanan kita bisa dicek di website kita, di sosial media mungkin. Untuk WNA ya intinya kita buka seperti biasa ya, namun tetap dengan protokol COVID. Baik pemirsa, saatnya kita di penghujung acara. Sekian tadi sudah banyak banget yang kita kupas ya bersama narasumber kita pada hari ini tentang keimigrasian pelayanan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah pemirsa, mungkin Pak Elroy, Pak Oki, di penghujung acara ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung, seperti apakah yang diharapkan oleh masyarakat Bangka Belitung tentang pelayanan yang ada di imigrasi Kota Pangkal Pinang. Silakan mungkin Pak Oki. Iya, inti dari acara ini adalah sebetulnya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang bahwa imigrasi Pangkal Pinang itu sudah membuka kembali pelayanannya, baik WNI maupun WNA ya, sudah dibuka kembali dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ya, protokol COVID-19 yang seperti juga banyak dilakukan sebetulnya di instansi-instansi lain, di tempat-tempat lain, di mall, di restoran, yaitu penggunaan masker, cek suhu tubuh, mencuci tangan, disinfektan. Tetap kita kedepankan protokol itu, dan pelayanan kita sudah buka ya, dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi, dasar hukum semua. Ya intinya silakan masyarakat Pangkal Pinang datang untuk yang memiliki keperluan dengan imigrasi, pengurusan pelayanan imigrasi, silakan datang, namun tetap mengindahkan protokol tersebut. Dan pesan yang juga tak kalah penting adalah bagaimana masyarakat itu menahan diri apabila dirasa kondisinya sedang mungkin tidak dalam kondisi fit ya, atau sedang batuk, pilek, untuk tidak datang ke kantor imigrasi. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kantor imigrasi ini cuma satu pegawai yang terkena COVID akan di-close semua pelayanan. Seperti itu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan dua narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Oki Saputra selaku Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian, kemudian juga dengan Bapak Elroy Parlindungan, Kepala Subseksi Komunikasi dan Keimigrasian. Banyak sudah yang kita bahas hari ini, yaitu pesan yang penting buat masyarakat Bangka Belitung. Saat ini Kantor Keimigrasian Kota Pangkal Pinang telah membuka kembali pelayanan untuk pembuatan paspor bagi masyarakat Bangka Belitung, dengan catatan yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh keimigrasian yang ada di Kota Pangkal Pinang. Demikian pemirsa, saya Sumiati mohon undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ini Pak, saya mau keluar negeri Pak. Bagaimana Pak caranya Pak? Untuk di kantor imigrasi dan paspor harus menggunakan masker Pak. Masker Pak? Iya. Oh.
masker Pak ya. Ya, ya. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Few moments later. Pak, Nah, kenapa lagi Pak? Sekarang pakai masker, tuyul lagi. ya gini juga kali Pak maskernya. Oh gitu ya. Masker yang kayak gini Mas. Bener. Makasih Mas ya. Oh, macam ini tuh. Apa? Badannya normal Pak. Kelakuan aja kurang normal. Oh ini. Oh, lanjut silakan Pak, Bapak buku dulu. Waduh, nggak gitu juga kali Pak. Aduh, mau mati. Cewek nih. Cakep banget tuh. Namanya siapa? Mau kemana? Apa? Urusnya di sini enggak? Ya, kenapa nanti mau godain? Beneran nih, gue belum pakai parfum. Bisa sekalian minta. Saya parfumnya semua badan ya. Maaf Pak, ini hanya untuk desinfektan kaki aja Pak, nggak seluruh badan Pak. Jadi kita kaki aja Pak ya, badannya enggak.
penjelasannya tidak bertele-tele dan bahasanya halus. Itu sih yang paling utama, karena buat saya pelayanan itu ya nggak cuma action tapi verbal juga tuh gitu. Itu aja masukan saya, buat semoga sukses terus buat Imigrasi Pangkal Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pangkal Pinang, Wali Kota Beribu Senyuman. Imigrasi semakin aktual dengan SDM unggul, imigrasi tambah maju. Terima kasih untuk layanan antar paspor ke rumah dari kantor imigrasi Pangkal Pinang. Semoga jaya selalu.